أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. قال المفسرون إن الله تعالى لا يستحيي من الخلق أن يذكر شيئا ما قل أو كثر. لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا ما قل أو كثر. أن يذكر شيئا ما قل أو كثر gitu nadanya. قل أو كثر. إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا ما قل أو كثر. إن الله تعالى لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا ما قل أو كثر ولو كان تمثيلا بأصغر شيء كالبعوضة والذباب ونحو ذلك مما ضربه الله مثلا لعجز كل ما يعبد من دون الله فأما المؤمنون فيعلمون حكمة الله في التمثيل بالصغير والكبير من خلقه وأما الكفار فيسخرون ويقولون ما مراد الله من ضرب المثل بهذه الحشرات الحقيرة ويجيبهم الله بأن المراد هو الاختبار بأن المراد هو الاختبار وتمييز المؤمن من الكفار لذلك يصرف الله بهذا المثل ناسا كثيرين عن الحق
لسخريتهم منه ويوفق به غيرهم إلى مزيد من الإيمان والهداية والله تعالى لا يظلم أحدا لأنه لا يصرف عن الحق إلا الخارجين عن طاعته. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم يسر وأعين اللهم إنا نستعينك لكل أعمال نعملها اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في علومنا من علوم التفسير. قال الله تعالى في كتابه العزيز إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yastahi, tidak malu, tidak segan, ay yadriba mathala. Darbul mathal artinya adalah memberikan permisalan. Darb di sini bukan bermakna memukul tapi memberikan contoh mathala, permisalan ma apapun itu. Ba'udatan, baik berupa ba'udah yaitu nyamuk yang merupakan salah satu dari makhluk terkecil, fama fauqaha ataupun yang di atasnya. Di sini fauq mungkin kita berpikir kalau secara harfiah atasnya yaitu yang lebih besar dari ba'udah. Tapi makna fauq di sini adalah duna, yaitu yang lebih kecil darinya. Fauq ini maksudnya fauq adalah fauq dari segi kekecilannya. Itu baik yang sekecil ba'udah nyamuk ataupun yang lebih kecil dari nyamuk. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memberikan permisalan untuk makhluknya dengan makhluknya yang manapun. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang beriman, ya'lamun, mereka mengetahui bahwasanya dhamir hu di sini kembali ke mathal, bahwasanya permisalan tersebut adalah al-haq, kebenaran dari Rabb mereka. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Maka mereka berkata, madza, apa sih aradallahu bihadza mathala, yang Allah inginkan dari permisalan ini, yaitu untuk mengejek. Ya, mereka mengejek. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah taala menyesatkan dengan permisalan itu banyak orang. Jadi banyak orang tersesat dengan permisalan itu. Wa yahdi bihi katsira, dan juga banyak orang yang mendapatkan hidayah dari permisalan itu. Dan semoga Allah menjadikan kita golongan yang kedua yang mendapatkan hidayah dari permisalan-permisalan dalam Al-Qur'an. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, dan tidaklah Allah taala menyesatkan dengan permisalan tersebut kecuali untuk orang-orang fasik. Jadi kalau misal kefasikan, fasik itu enggak mesti kufur. Berarti bisa jadi orang fasik masih muslim namun dia tersesat disebabkan ya kefasikannya, kemudian dia menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan logikanya. Qala al-mufassirun rahimahullahu jami'an, inna Allah ta'ala la yastahyi minal haqqi an yadhkura syai'an ma qalla aw kathur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yastahi, tidaklah, apa tadi yastahi artinya? Malu atau segan, tidak segan. Ya. Minal haqq, dari kebenaran, an yadhkura syai'an ma, untuk menyebutkan apapun. Qalla aw kathur, sedikit ataupun banyak. Di sini ada pelajaran Allah Subhanahu wa taala, dari Allah taala. Jika Rabb kita tidak malu dalam menampakkan kebenaran, maka lebih-lebih harusnya kita sebagai makhluknya yang bertugas untuk itu. Sebabnya ayat ini turun. Jadi
Di sini Ibnu Abbas dalam riwayat Abu Saleh, ketika Allah Subhanahu wa taala, kita tahu di ayat tentang munafik kemarin, masal untuk munafik di ayat ke-17, mathaluhum, ini kan masal kamathalil ladzi istauqada nara. Permisalan mereka orang-orang munafik seperti permisalan orang-orang yang membuat kayu bakar, membakar, ya. Ada juga au kasayyibin minas sama, atau seperti hujan dari langit. Dua permisalan itu ketika orang-orang munafik mendengarnya, mereka langsung mengejek. Apaan ini? Gitu kan. Mereka berkata, di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan, Allahu ajal wa a'la min an yadribal amthal. Allah Subhanahu wa taala tuh lebih tinggi atau terlalu bagus, terlalu baik, terlalu indah untuk memberikan permisalan seperti ini. Pasti ini bukan kalamnya Allah. Mereka mengingkari permisalan-permisalan itu, dan mereka adalah orang-orang munafik. Jadi di antara karakter orang munafik itu, ketika ada ayat, mereka menggugat dan mengejek, Allah nggak mungkin Allah kayak gini gitu. Nah, baik. Di sini juga dikatakan oleh Al Hasan Al Basri dan juga oleh Qatadah. Di sini Qatadah, kita ingat Qatadah itu tabi'i atau sahabat? Tabi'i. Kalau misalnya sahabat siapa? Bukan bapaknya. Abu Qatadah beda lagi. Ya, Al Hasan Al Basri, dan Al Hasan di sini bukan Al Hasan cucunya Rasulullah, tetapi Al Hasan tabi'i, Al Hasan Al Basri, dan juga Qatadah. Lamma zakarallahu adz-dzubaba wal ankabut fi kitabihi wa darba lil musyrikin bihi al-mathal dhahikatil yahud. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut dzubab itu apa? Lalat, dan al-ankabut, laba-laba, dalam kitabnya, ketika menyebut binatang-binatang itu tuh, kecil-kecil itu. Wa darba lil musyrikin al-mathal, dan orang-orang musyrikin dicontohkan permisalan dengan ini, dengan dzubab, dengan ankabut. Dhahikatil yahud, orang-orang Yahudi ketawa. Di sini orang Yahudi ketawa, ngejek. Wa qalu ma yushbihu hadza kalam Allah. Ini enggak kayak kalam Allah deh ini. Nyebut-nyebut binatang. Maksudnya permisalan dengan hal-hal yang remeh seperti ini. Ini kayak bukan kalam Allah, kata mereka. Maka turunlah ayat-ayat ini untuk membantah mereka. Innallaha la yastahi. Allah Ta'ala tidak segan, tidak malu untuk menyebutkan percontohan atau permisalan, meskipun hanya sebatas ba'udah, atau yang lebih kecil dari ba'udah. Kita teruskan. Walau kana tamthilan bi asghari syai'. Walaupun permisalan tersebut itu dengan sekecil-kecil sesuatu. Kal ba'udah, seperti ba'udah, nyamuk, wadzubab, dan seperti juga lalat, wa nahwi dzalik, dan yang semacamnya. Mimma darbahu Allahu mathalan li'ajzi kulli ma yu'badu min dunillah. Li'ajzi kulli ma yu'badu min dunillah. Itu dan semacamnya, mimma, dari apa yang telah Allah berikan, mathalan, permisalan, li'ajzi, untuk ajiz itu artinya membuat non aktif. Tahu artinya? Lebih enaknya apa di Indonesia? Ajiz itu membuat yang lain tidak bisa melakukan sesuatu, atau bisa diinin. Li'ajiz di sini untuk Allah Ta'ala berkehendak memberikan permisalan, berkehendak untuk menunjukkan ketidakmampuan kulli ma yu'badu min dunillah, ketidakmampuan segala yang disembah selain Allah. Jadi di antara hikmah Allah Ta'ala memberikan permisalan, di antara hikmahnya adalah Allah Ta'ala ingin menunjukkan bahwasanya apapun yang disembah selain Allah itu adalah makhluk dan tidak mampu. Nah, sekalipun misalnya hikmah itu tidak diketahui, misal hikmah dalam suatu syariat atau hukum tidak diketahui, tetapi orang-orang beriman punya manhaj. Ini manhajnya, fa ammal mu'minun faya'lamuna hikmatallahi fi tamtsili bis-saghiri wal kabiri min khalqihi. Adapun orang-orang mukmin, faya'lamun,
faya'lamuna hikmatallah, mereka mengetahui hikmahnya Allah, hikmah dari Allah. Makanya mereka mengatakan faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Gini, kalau misal dalam ayat faya'lamun, mereka mengetahui annahu, bahwasanya permisalan itu al-haq, kebenaran. Min rabbihim, apapun, bagaimanapun itu kebenaran dari Rabb mereka. Meskipun mereka enggak tahu hikmahnya. Ya. Jadi tidak semua hukum itu berillat. Dan tidak semua hukum syar'i itu layak untuk dicari illatnya. Seperti misalnya sholat 5 waktu. Kenapa 5? Illatnya apa? Atau kenapa 17? Illatnya apa? Enggak perlu dicari-cari. Faya'lamuna hikmatallahi fit tamtsil bis-saghiri wal kabiri min khalqi. Wa ammal kuffaru, apa orang kafir beda. Fayaskharun, maka mereka pun mengejek. Sukhriyah itu artinya mengejek. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ma muradullahi min darbil mathali bihadhihi al-hasharat al-haqirah. Ma muradullah, apa yang Allah inginkan. Murad artinya menginginkan. Kalau murid artinya kalau murad artinya diinginkan. Kalau misalnya murid artinya menginginkan. Kemudian min darbil mathal, apa yang diinginkan oleh Allah dari permisalan bihadhil hasyarat al-haqirah, dengan hasyarat bisa bermakna serangga atau binatang-binatang yang kecil seperti ini. Al-haqirah yang remeh. Haqir itu remeh. Nah, setelah mereka bertanya seperti ini, maka Allah Ta'ala mengatakan yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah Ta'ala menyesatkan, membuat sesat dengan permisalan itu banyak orang, dan memberikan hidayah dengan permisalan itu untuk banyak orang. Dikatakan wa yujibuhumullah, Allah Ta'ala menjawab mereka bi annal murada huwa al-ikhtibar, bahwasanya al-murad yang dimaksud, diinginkan dari adanya permisalan adalah ikhtibar. Ada yang tahu apa itu ikhtibar? Ikhtibar, ujian, imtihan. Bahwasanya ini adalah imtihan. Jadi kadang-kadang ujian itu berupa teka-teki. Ya. Sampai misalnya kalau misalnya kita merasa ini permisalan ridiculous gitu ya, itu sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh atau di luar nalar, itu ujian. Apakah kita tetap beriman kepada Allah atau malah kita beriman kepada akal kita. Nah, maksud dari Allah dengan menyebutkan permisalan-permisalan adalah ikhtibar. Wa tamyizul mu'minin minal kafir. Wa tamyizul mu'mini minal kafir. Dan tamyiz artinya apa? Tamyiz membedakan, mengklasifikasikan al-mu'min dari al-kafir, memisahkan yang mukmin dari yang kafir. Oh, ternyata ini mukmin ini karena berkata annahul haqqu min rabbih. Kalau misal kafir sebaliknya bertanya-tanya dengan nada mengejek. Lidzalika yasrifullahu bihadzal mathali nasan katsirina 'anil haqqi lisukhriyatihim minhu. Lidzalika, that's why, karena itulah yasrifullah, Allah memalingkan bihadzal mathal, dengan permisalan ini, nasan katsirin, manusia yang banyak, anil haq, jadi memalingkan manusia-manusia yang banyak ini dipalingkan anil haq, dari kebenaran. Kenapa? Lisukhriyatihim minhu, karena sukhriyah. Apa tadi arti yaskharun? Sukhr, mengejek, menghina, mengolok-ngolok. Karena pengolok-ngolokan mereka minhu, yaitu minal masal, dari permisalan ini, orang-orang Yahudi ya. Dan sebaliknya, wa yuwaffiqu bihi ghairahum ila mazidin minal imani wal hidayah. Wa yuwaffiq, dan memberikan
taufik. Syafarti taufik apa? Kalau taufik bedanya apa dengan irsyad? Taufik itu seperti penyetujuan atau ittifaq artinya penyetujuan. Jadi kalau seseorang diberikan taufik, itu berarti Allah Ta'ala menyetujui amalan tersebut. Dan kalau Allah sudah menyetujui amalan tersebut, berkah udah. Berkah. Itu taufik ya. Kalau irsyad itu hanya bimbingan, memberitahu. Tapi kalau udah taufik, itu berarti Allah setuju dengan amalan tersebut dan Allah bersamanya dengan amalan tersebut. Wa yuwaffiqu bihi ghairahum. Wa yuwaffiqu bihi ha dhamir di sini kembali ke mana? Ke mathal. Ghairahum. Hum di sini siapa? Ghairahum. Hum di sini dhamir kembali ke mana? Ke kufar, ya, ke kafirin, ke kufar, sahih. Yuwaffiqu bihi ghairal kuffar berarti muslim, mukmin, ila mazidin kepada mazid, tambahan. Tambahan minal iman wal hidayah. Tambahan dari keimanan dan hidayah. Berarti di antara tanda-tanda diberi taufik adalah bertambahnya keimanan kita. Gimana cara kita tahu? Iya, cara tahu keimanan bertambah banyak, seperti semangat lebih tinggi lagi, hidup terasa lebih enak, ya, dalam ketaatan. Nah, itu iman yang lebih tinggi. Berarti taufik. Wallahu ta'ala la yazlimu ahada. Allah Subhanahu wa ta'ala la yazlimu ahada, tidak menzalimi siapapun. Ingat, di antara nama atau sifat yang selalu negatif adalah zulm. Maka Allah di sini juga menafikan. Maka di sini dalam kitab dinafikan kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa Allah Taala tidak pernah menzalimi siapapun? Li'annahu la yasrif 'anil haqqi illa al-kharijina 'an ta'atihi. Karena dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak memalingkan seseorang dari kebenaran, tidak memalingkan seseorang dari al-haq illa kecuali pasti orang tersebut al-kharijina, termasuk orang-orang yang keluar an ta'atihi, dari ketaatannya. Berarti bukan Allah yang memulai. Taib. Sekarang ayat 27. Alladzina al-fasiqin. Fisq, asal makna dari fisq itu artinya adalah al-khuruj an syai'. Asalnya fisq adalah al-khuruj an syai', yaitu keluar dari sesuatu. Nah, kalau misal dalam agama, dalam Islam, al-fisq itu adalah al-khuruj an ta'ah, keluar dari ketaatan disebut kefasikan. Ya, al-khuruju min ta'atillah. Dan terkadang kefasikan itu menyebabkan kekufuran, dan terkadang kefasikan itu hanyalah sekadar maksiat. Nah, di sini wa ma yudhillu bihi ilal fasiqin. Al-fasiqin itu ada di dalamnya orang-orang beriman masih, ada juga orang-orang kafir. Jadi bisa jadi orang yang punya iman itu sesat, mungkin, ya, sesat. Ad-dhalal, dan dhalal dikatakan dalam tafsir Al-Qurtubi makna asalnya adalah al-halak, yaitu hancur. Makna asal dhalal adalah halak. Siapakah orang-orang fasik tersebut? Orang-orang fasik tersebut disebutkan dalam ayat 27. Tapi dalam ayat 27 itu tidak menyebutkan mereka orang-orang kafir, melainkan umum, bisa kafir, bisa muslim. Tapi di sini ada karakter yang disebutkan. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Fadhal Mas. Assalamualaikum. قال المفسرون الذين ينقضون عهد الله الذي أخذه عليهم بالتوحيد والطاعة وقد أكده بإرسال الرسل وإنزال الكتب بإرسال الرسل وإنزال الكتب.
بإرسال الرسل وإنزال الكتب ويخالفون دين الله كقطع الأرحام ونشر الفساد في الأرض أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Pertama itu orang-orang fasik. Yang pertama, alladzina yanquduna 'ahdallah, itu orang-orang yang yanqudun, memutus, yaitu membatalkan, merusak, ahdallah, perjanjian dari Allah, min ba'di mitsaqihi, setelah adanya keresmiannya. Mitsaq yaitu pengkaitannya. Dalam tafsir alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi ditafsirkan alladzina yanquthuna 'ahdallahi alladzi akhadhahu 'alaihim bitauhid wat tha'ah. Yaitu alladzina yanquthun artinya yufsidun, yaitu merusak, mengoyak, merobek ahdallah, perjanjian terhadap Allah. Jadi orang-orang Yahudi punya perjanjian juga, dan orang-orang Muslim punya perjanjian juga. Nah, kalau misalnya orang Muslim itu fasik, maka dia akan melakukan ini, yaitu merusak perjanjian dengan Allah. Alladzi akhadhahu 'alaihim bitauhid wat tha'ah. Yang mana orang fasik tersebut, yang mana dia, Allah Ta'ala mengambil itu, yaitu menyebutkan di sini akhadahu alaihim, menyebutkan atau mengambil atas mereka dengan tauhid dan taat. Itu bahwasanya perjanjian yang dimaksud ahdullah itu adalah tauhid dan ketaatan. Tauhid dan ketaatan. Dan mungkin saja seseorang punya tauhid, namun ketika memutuskan tali ketaatan, maka dia sebenarnya sama di sini, yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqi. Karena konsekuensi dari tauhid adalah ketaatan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Baik, di sini masih di tafsiran alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa qad akkadahu bi irsalir rusul wa inzalil kutub. Dan Allah Ta'ala telah akkada, yu'akkidu artinya apa? Masa nggak tahu? Menguatkan. Akkada yu'akkidu artinya takkid, menguatkan. Yang telah Allah kuatkan, ya, dengan apa? Pengutusan para rasul, dan juga dengan menurunkan kitab. Itu ahad semua nih, kita ini Al-Quran ini ahad, perjanjian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita baca, kita amalkan. Ya, kuat ini. Nah, kemudian wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung. Allah perintahkan sambung ini, mereka malah memutusnya. Nah, itu adalah tafsirannya adalah wa yukhalifuna dinallahi ka qat'il arhami wa nashril fasadi fil ard. Mereka pun bermukhalafah, yaitu menyelisihi agama Allah. Ka qat'il arham, seperti memutus tali rahim, tidak bersilaturahmi. Wa nashril fasadi fil ard, dan nashr artinya menyebarkan fasad, kerusakan, fil ard, di muka bumi. Ulaika humul khasiruna fid dunya wal akhirah. Mereka adalah orang-orang yang khasirun, rugi dunia akhirat. Di sini tafsirkan silat yaqta'una ma amara Allah bi ayyusala, di sini ditafsirkan sebagai qat'ur rahim. Bisa juga ditafsirkan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan dari
penyambungan adalah penyambungan antara qaul dengan amal. Faham enggak? Penyambungan antara qaul dengan amal, yaitu qaul mereka harus selaras dengan amalan mereka. Jika orang yang qaulnya, perkataannya tidak selaras dengan amalan, itu sama dengan orang-orang yang yaqta'una ma amarallahu bi an yusalla. Bisa paham di sini? Karena kita diperintahkan untuk sesuai antara amalan dengan perkataan dengan perbuatan. Kalau tidak, berarti memutus apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita sambung. Nah. Dan masih banyak penafsiran lain yang tidak kita rinci di sini karena ini tafsir Muyasa. Baik, kemudian Mas Ali bisa baca yang ini gundulnya? Belum ya? Oke. Berarti Pak ini. Tafadhol Pak, kaifa takfurun, terus habis itu tafsirannya, tafadhol. Langsung tafsirannya. Boleh tafsiran. Para mufassirun kaifa tunkirun ayyuhal musyrikun. Suara gedean. Kaifa tunkiruna ayyuhal musyrikun wahdaniyatallahi ta'ala wa tusyrikuna bihi ghayrahu fil ibadati ma'al burhanil qati'i 'alayha fi anfusikum falaqad kuntum ghairu makhluqin Siapa ghairu makhluqin di sini? Ada tulisan gitu ya? Iya. Dalam manuskrip sini sama sini juga enggak ada tapi ya terusin falaqad kuntum ghairu makhluqin fa'awjadakum wa nafakha fikum al-hayah thumma yumitukum ba'da inqida'i ajalikum allati haddadaha lakum thumma yu'idukum ahya'a yawmal ba'ts thumma ilaihi turja'una lil hisabi wal jazaa. Masyaallah. Jazakallahu khair. Kemudian kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian kufur terhadap Allah? Kemudian tafsirnya kaifa tunkiruna ayyuhal musyrikuna wahdaniyatallahi ta'ala wa tusyrikuna bihi ghayrahu fil ibadati ma'al burhanil qati'i 'alaiha fi anfusikum. Kaifa, bagaimana mungkin? Di sini pertanyaan untuk mengingkari. Bagaimana mungkin kalian mengingkari, wahai orang-orang musyrik, mengingkari wahdaniyat Allah, keesaan Allah Ta'ala, wa tusyrikuna bihi ghayrahu, dan kalian menyekutukan dengannya selainnya fil ibadah, yaitu mencari sekutu dengan Allah Ta'ala dalam peribadatan ma'al burhanil qati'i 'alaiha, bersamaan dengan adanya burhan. Apa arti burhan? Bukti, oke, bukti al-qati' yang absolut, yang pasti, yang benar-benar. 'Alaiha di sini kembali ke mana? Dhamirha kembali ke mana? Ada yang tahu? Fadhal. Kepada ibadah? Enggak. Wahdaniyah. Itu berarti wa tusyrikuna billahi ghairallahi ta'ala fil ibadati ma'al burhanil qati'i ala wahdaniyatillahi ta'ala fi anfusikum ayyuhal musyrikun. Ya. Bahwasanya keesaan Allah itu petunjuknya udah jelas, tapi kok kalian masih aja kufur. Kemudian dalam ayat wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kalian dulunya amwat. Amwat dikatakan jamak dari mayit. Baik, kemudian di tafsirnya fahyakum kemudian kalian, kemudian Allah Ta'ala menghidupkan kalian. Dalam tafsir falaqad kuntum amwatan fa'awjadakum, di situ apa? Falaqad kuntum ghairu makhluqin gitu ya. Kalian dulunya ghairu makhluqin, tidak tercipta. Kalau di sini falaqad kuntum amwatan, sama aja.
Nah, setelah tadinya non eksis, enggak tercipta, fa'aujadakum, maka dia mengadakan kalian, yaitu menciptakan kalian. Aujada yujidu, mengadakan. Wa nafakha fikum al-hayat, dan meniupkan terhadap kalian al-hayat, kehidupan. Kemudian kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, "Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un." Tsumma yumitukum, kemudian dia mematikan kalian, ba'dan qidha'i ajalikum, setelah inqidha terqodoknya, yaitu terhabiskannya ajal-ajal kalian. Ajal jama' dari ajal. Allati haddadaha lakum, yang Allah telah batasi. Ha dalam haddadaha, ha di sini kembali ke mana? Ya Mas Ali, ha di sini kembali ke mana Mas? Haddadaha, ha di sini kembali ke mana? Ya Mas, tahu? Tahu? Ha di sini kembali ke mana? Haddadaha, dhamirha kembali ke mana? Muhammad? Tahu? Ke ajal. Ajal ini jamak ya. Berarti nanti. Tsumma yumitukum ba'dan qidha'i ajalikum allati haddada ajalikum lakum. Haddada ajalakum lakum. Jadi dia mematikan kalian setelah habisnya masa yang telah dibatasinya untuk kalian. Tsumma yu'idukum, kemudian dia mengembalikan kalian ahya'an, hidup-hidup. Yaumal ba'ats, di hari ba'ats artinya apa? Ba'ats, kebangkitan. Jadi ingat, ba'ats bisa bermakna pengutusan, bisa bermakna pembangkitan. Tsumma ilaihi turja'una lil hisabi wal jaza, kemudian kepadanya lah kalian akan kembali untuk dihisab, dihitung dan diganjari al jaza. Baik. Berarti hisab hitungan, al jaza pembalasan. Nah, kita punya di sini nama-nama nih. Al-ba'ats. Ya, al-ba'ats artinya apa? Al-ba'ats. Apa Mas Ali? Ba'ats artinya apa? Pembangkitan. Kalau misalnya hisab, perhitungan. Kalau jaza, alhamdulillah. Alhamdulillah. Taib. Dhamirha tadi haddadaha kembali ke mana? Ajal. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kemudian coba Pak, tafadhol tafsiran untuk ayat terakhir. Mas Malik. Udah. Tadi. Allah wahdahu alladhi khalaqa li'ajalikum. Allahu wahduhu. Allahu wahdahu alladhi khalaqa li'ajalikum. Li'ajlikum kulli ma fil ardi minan ni'am allati tantafi'una biha. Summa qasdu ila khalqis sama. Summa qasada ila khalqis samawat fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Fa ilmuhu subhanahu muhitun bi jami'i ma khalaq. Qala Allah Ta'ala, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allahu akbar. Dialah Allah, alladzi yang menciptakan lakum. Di sini lakum buat kalian. Buat kita. Ma fil ardi jami'a. Ma fil ard, ma di sini isim mausul dan dia posisinya sebagai dia fi mahalli nasbin. Posisinya sebagai apa? Saya tahu. Posisinya sebagai apa dalam i'rab? Maf'ulun bih. Maf'ul dari lafal khalaqa, ya kan? Dialah Allah yang menciptakan buat kalian. Apa yang diciptakan? Apapun yang di muka bumi semuanya. Jadi udah lafal
Tadi udah lafal mutlak umum apapun ditambah jami'an, semuanya. Jadi semuanya. Di dalam tafsir, Allahu wahduhu alladzi khalaqa liajlikum, bukan liajalikum. Liajlikum kullama fil ardi minan ni'amil lati tantafi'una biha. Allah saja wahduhu alladzi yang khalaqa, menciptakan liajlikum, ajal. Antum bedakan ajal dengan ajal. Ajal itu berarti untuk atau demi, tapi kalau misalnya ajal waktu, kematian bisa dimaknai ajal. Ya, itu bedanya. Jadi jangan dibaca Allah wahduhu alladzi khalaqa li ajalikum, menciptakan untuk kematian kalian. Kullama fil ardi, setiap yang di muka bumi, minan ni'am, dari kenikmatan-kenikmatan, allati tantafi'una biha, yang kalian intifa artinya mengambil manfaat, biha, dengannya. Syuf sini biha, ada dhamir ha, kembali kemana? Ya, art itu muannas, tapi bukan itu. Ayo Mas Ari. Ha, ini kembali kemana Mas Ari? Tantafi'una biha, kalian mengambil manfaat darinya, dengannya. Nya di sini nya isi bukan, ma fil ardi berarti mudzakkar dong. Ma itu kan isim mausul, dia kalau didomirkan kepada itu mudzakkar dia jadinya. Ni'am, ya. Allati tantafi'una bitilkan ni'am, yaitu bin ni'am. Ya Allah yang menciptakan buat kalian semua yang ada di muka bumi dari kenikmatan yang kalian mengambil manfaat dari nikmat itu. Dikatakan dalam ayat, "Tsumma istawa ila sama." Istawa ila. Syukur sini lihat, istawa ila. Antum pernah dengar istiwa? Lafal istiwa diterjemahkan di Indonesia bahasa bersemayam. Tapi itu kalau di istawa ala. Ya. Antum bedakan dengan adanya harfu jar setelah fi'il. Istawa ala maknanya adalah bersemayam kalau di Indonesia mungkin terjemahannya. Tapi kalau istawa ila maknanya adalah menuju. Maknanya qasada ila. Ya, sebagaimana dalam tafsir At-Tabari. Tsumma qasada ila khalqis samawat. Setelah menciptakan bumi dengan kenikmatan-kenikmatan dalamnya, Allah pun menuju ke penciptaan samawat, langit-langitnya. Fasawwahunna sab'a samawat. Apa di sini sawa, di sini maknanya apa enaknya? Dia bisa artinya menciptakan, menyeimbangkan. Menyamakan, menyusun aja, makna yang lebih tepat menyusun, membereskan gitu. Fasawwahunna, dan menyusun hunna. Hunna di sini dhamir, kembali kemana? Ni'am atau as-samawat. Ya Mas Ali. Fasawwa as-samawat, fasawwa tilka as-samawat. Jadi Allah Ta'ala menyusun, membangun samawat tersebut, 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia terhadap sesuatu itu maha tahu. Fa ilmuhu subhanahu muhitun bi jami'i ma khalaq. Ilmu Allah Ta'ala itu mencakup untuk semua yang Allah ciptakan dari sab'a samawat dan apa yang ada di bumi, semuanya buat kita. Itu semua Allah Ta'ala mengetahui itu semua. Ya, insyaallah sampai situ. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.